Allah itu banyak bicara sanepan, Rasulullah juga bicara sanepan, perumpamaan. Karena tanpa perumpamaan kamu akan bingung, tapi diumpamakan dengan yang syariat munculnya. Tapi kalau berhenti di syariat, masuk ke torikot, ke dalam. Masuk, maka tadi napas di luar, masuk ke jiwa, masuk ke ruh, masuk ke sir. Badan di dalam, ternyata yang menggerakkan badan, asma, hati ternyata masuk, ternyata menggerakkan kolbu, ruh, ternyata menggerakkan ruh, sir, jad. Berarti kemanapun, apapun, maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila sholihi, segala sesuatu apapun kembalikan pada asal. Asalnya apa? Yaitu Allah. Nah, gitu. Titik ba itu semuanya. Maka kata Allah, bikana makana, biyakunu mayakunu, wawujudul awalim. Dari titiklah segalanya. Buku yang setebal, kitab yang setebal ini dari titik. Alam dunia seluas ini dari titik. Dari titik menjadi alif, alif menjadi ba, ba menjadi ta, ta menjadi sa, sa menjadi jim, ja, ha, ho, da, sampai ya. Titik semua. Pada saat huruf-huruf itu digabungkan jadi kata. Kata digabungkan jadi kalimat. Kalimat digabungkan jadi kitab. Kitab dibalikan lagi pada titik. Karena semua berasal dari titik. Maka perjalanan kita pun adalah kembali pada titik. Sahabat. Bagaimana tadi? Kawinkan jadi dohir dan jadi batin. Karena tadi kata Abah dari nutfah jadi nuktoh, nuktoh, alaqoh, mudgoh. Maka 4 bulan 10 hari. Atau 120 hari. Dikawinkan oleh Allah. Tadi. Ruh Allah. Tadi. Bayangkan. Kamunya di mana coba? Kan nggak ada. Ruh Allah yang ditiupkan pada tubuh. Tubuh ini juga bukan kamu. Kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dibuat, ke dalam tanah kamu dimasukkan, menjadilah unsur tadi, ada magnesium, ada kuprum, ada aurum, ada ferum, semua 144 unsur menyusun tubuhmu itu. Masuk lagi ke tanah pada saat mati, maka melebur lagi, disedot lagi oleh pohon, oleh ini, makan jadi paya, jadi apa. Itu kan sebetulnya ilmu pengetahuan membuktikan itu, mendohirkan. Maka reinkarnasi itu satu kepastian selama jiwa bukan belum selesai. Kenapa? Karena sokolannya si jiwa itu harus pada tubuh. Kenapa dengan tubuh? Karena jiwa tidak akan bisa dihukum. Ruh tidak akan bisa dihukum kalau kamu berbuat salah. Maka harus pada tubuh. Karena tubuh tahu pada saat kamu disakiti akan merasa sakit. Itulah kenapa harus kenal diri. Oh, ternyata disakiti nggak enak. Pada tubuh coba ruh sakiti. Gimana nyakitinya ruh? Pada saat kamu pernah membunuh, bagaimana ruh itu mau dibunuh? Padahal kata Allah, sebiji jarah akan ketemu. Kunalika, di tempat itu tablu, kamu akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, bima aslahat apa yang dikerjakannya dulu. Maka segala kesusahanmu sekarang buatanmu sendiri. Itulah kenapa Quran menjelaskan. Begitu gamblang surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana? Ada orang, kata Allah, ada orang nggak percaya bahwa akan dibangkitkan. Gitu. Terus kata Allah, bagaimana ya Allah orang itu dibangkitkan kembali? Ya sebagaimana adanya dulu. Kau punya ibu lagi, punya bapak lagi. Baca surat Al-Hajj ayat 5. Tapi pakai hati yang jernih. Bukan dengan tafsir 500 tahun yang lalu. Bukan. Tadi. Tafsir firman, firman. Kamu baca lagi firman yang lain. Semua. Nah inilah manusia terjebak. Ya. Itulah fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kau dilahirkan, dihidupkan. Di tempat ini kau dimatikan. Di tempat ini pula kau akan dikembalikan. Selalu begitu kata Allah. Selalu sahabat. Maka oleh karena itulah Abah udah cukup kayaknya menjelaskan bagaimana perjalanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 7 lapis alam. Summa rodadnahu asfala safilin, dari alam kosong, alam zat, alam sifat, alam asma, alam afal, alam misal, alam ansam, alam insan kamil. Nah, kita itulah yang disebut dengan tanajul. Kamu datang. Maka kamu secara tarki juga jalannya sama. Masa kamu datang ke Bogor baliknya juga jalan yang sama, Jagorawi.
Maka datangmu lewat Jagorawi, tadi keluarlah pintu rahim ibu, gitu. Hajar aswadmu yang kau cium sebelum keluar ke alam dunia, tuh, gitu. Tadi. Maka kamu harus tawaf, sebagaimana kamu tawaf di dalam kandungan. Pada kapan? Sejak ditiupkan ruh kamu tawaf di dalam Ka'bah Allah yang ada di dalam ini. Tawaf. Maka itulah kenapa tawaf itu mutarnya ke kiri. Untuk mengingatkan kamu tentang kejadian. Bagaimana kamu berputar di perut ibu. Tawaf. Itulah bulan keberapa? Bulan ke-7. Pada itulah hari pertama. Ruh itu ditiupkan sebulan 120 hari. Ruh itu berkata, Allah, Allah. Mengingatkan si jasad. Hei jasad, hati-hati ya. Jangan sampai kamu yang ada lu. Aku yang imam lu. Nah, gitu. Itu udah sebetulnya dari awal itu sudah diingatkan. Maka ditanya dulu ruh. Alastu bi rabbikum. Tadi. Qalu bala syahidna. Tapi tetap aja. Maka diingatkan si jasad itu oleh si ruh. Tiupkan ruh ke dalam tubuhnya 120 hari. Dia dikir. Allah, Allah, Allah. Bejaan tuh si jasad. Hei jasad, hati-hati loh. Kita ini bukan kita loh. Kita harus kompak loh. Aku penduduk langit, kamu penduduk bumi. Kamu dari karedok, lotek, gitu. Tapi aku dari Allah, gitu. Nafakhtu fihi min ruhi. Ada unsur yang tinggi, ada unsur yang rendah. Supaya karena hidup di dunia ini bahagia. Dohiron wa batinan. Maka setelah 7 hari, si ruh itu dikir lagi. Hak, hak, hak. Tubuh. Yang hak itu Allah loh. Begitu Allah itu hakul mubin. Hakun nyata. Mubin jelas. Itulah makanya Allah itu yang paling jelas dari yang segala jelas. Nah, itu. Karena dia ada, tidak pernah tidak ada. Dia awali tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Itulah dia sang wujud Allah. Tinggal kamu di sisi mana kamu berada. Nah, gitu. Adik. Maka pada saat 40 hari, itulah kata kenapa dikir Nabi itu subhanallah, alhamdulillah. Sekarang ngerti. Habis sholat, Nabi dikir, subhanallah. Maka dikirnya aja karena nggak ngerti banaloh, 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 banaloh. Udah saya gujer banaloh. Karena bukan nggak ngerti. Subhanallah itu di sini di dadamu. Pada saat 40 hari engkau ruh itu sudah berpikir subhanallah, maha suci Allah. Menyadarkan si tubuh lagi supaya nggak lupa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya dia berkata subhani. Maka Ali bin Abi Thalib dikirnya bukan subhanallah, subhani, subhani, subhani. Terus Abdul Qadir subhani, maha suci aku. Karena akunya bukan aku palsu, aku sejati aku. Ilmunya bukan aku tahu, tapi tahu aku. Tadi semua. Maka dikirnya subhanallah. 40 hari subhanallah itu di dadanya. Inilah masuk. Maka selalu subhanallah di asra bi'ab subhan. Di sinilah subhanallah. Maka bagi kamu yang wiridan NU, kalau udah masih senang dengan zikir itu, Nabi itu ngajarkan padamu, pejamkan matamu, tekuk lidah. Di sini sucikan dadamu, subhanallah. Dengan tadoruan wahibatan. Bukan banaloh, 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 banaloh 33. Kenapa lagi 33? Kan tadi. 3. 3 itu bayangannya 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan kamu bayangannya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Jadi insya Allah ya Allah sahabat. Amaliyah ini kalau nggak ngerti hakikatnya. Bahkan kamu nggak ngerti kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sebenarnya lagi sholat aja kamu disuruh nulis lapan Allah dari tasjidnya alif, lam, lam, ha. Pada saat kamu sujud pada tubuh mim, ha, mim, dal, Muhammad gitu. Sebetulnya kalau kamu ngerti. Karena tadi ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, arsam, insan. Pada saat kamu sudah 3 bulan, karena sudah mulai sempurna tubuhnya, jari sudah keluar, tangan semua, tadi semua. Maka itu dikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu kisahnya Adam katanya ditiupkan, maka bangkis, alhamdulillah, itulah hidup pertama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Maka dikir juga 33. Panaloh, bukan panaloh. Alhamdulillah. Hatta buang-buang waktu. Nggak ada frekuensi vibrasi dengan Allah. Justru rasakan frekuensi vibrasi itu dengan ucapanmu itu tadi semua. Ya. Alhamdulillah. Barulah pada 7 bulan kamu sempurna jasadmu. Maka itulah kenapa sebetulnya kamu sudah boleh lahir di 7 bulan. Maka itulah 4 bulan diperingatinya karena ruh ditiupkan. 7 bulan kamu diperingatinya dengan 7 bulan. Karena sesungguhnya kau sudah mulai tawaf 7 putaran. Kepalamu tuh naik ke atas, turun ke bawah. Pada saat 7 bulan kepalamu udah siap di bawah. Di lubang rahim. Tapi karena belum apa namanya, tubuhnya belum kuat, naikin lagi ke atas. Maka lahir 8 bulan itu mudah karena kepalamu di atas. Itu yang suka bilang turujun. Gitu. Kalau orang Sunda bilang turujun, kaki dulu. Maka muter lagi ke 9 bulan. Kepalanya kembali lagi di bawah. Maka tadi jangan sibuk mikirkan apa namanya kalau di belah dada itu. Kalau melahirkannya naon teh? Disesar. Ngapain sebenarnya? Wong dia dibiarin aja kan merojol kok. Ini udah bisnis dokter ya, hati-hati nih. Ini juga orang Islam udah ketipu nih. Saya di Belgia tempo hari. Belgia, Eropa sekarang udah berhenti tuh sesar tuh. Sampai dia bilang, saya ingat Profesor Predik dia kata, sekarang Mr. Asep in Belgium for any woman who want to be pregnant and then they want to commitment to have a baby. Dia bilang, government will cover all the cost. Sampai kuliahnya. Kenapa? Kenapa betapa pentingnya melahirkan normal itu. Karena ternyata sekarang kehancuran dulu itu mereka sempat hancur. Karena mereka. Sekarang di Indonesia 99% melahirkan sesar. Alasannya itulah. Sehingga Allah itu dihina di Indonesia. Bayinya kegedean. Mana ada Allah merancang sesuatu lebih gede. Allah la yukallifullahu nafsan illa. Itulah udah menuduh Tuhan. Satu. Menuduh Tuhan menganggap pinggang ibunya kekecilan. Tidak mungkin oleh Allah dibuat. Pasti disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Nah inilah. Maka Indonesia diambang kehancuran. Kalau seandainya. Dan anehnya ulama-ulama itu kadang nggak ngerti hakikat pada diam. Padahal itu luar biasa berpengaruhnya. Maka sekarang ini muncullah. Nanti suatu saat nggak ada lagi silaturahim. Karena tidak ada yang keluar dari rahim. Silatul butun. Wong pada saat sekarang keluar dari rahim pun sudah manusia butun. Yang dicarinya isi butun. Apalagi nanti kalau keluar sudah dari butun. Keluar dari sini. Maka disitulah kamu harus mengerti. Kenapa Nabi berkata. Umi. Di mana letak umi 3 itu? Inilah kadang-kadang kalau syariat tidak ngerti hakikat. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Kan tadi. Maka sekarang ditemukan ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana ini alam bekerja termasuk tubuhmu. Hukum genetika menjelaskan bagaimana ginjal bekerja. Bagaimana usus 12 jari bekerja. Bagaimana unsur darah bekerja. Bagaimana darah putih bekerja. Itu kan ilmu pengetahuan membuktikan. Kenapa kamu darahnya AB? Kenapa darahnya O? Kenapa darahnya B? Kenapa darahnya A? Ilmu pengetahuan membuktikan. Dari mana dulu? Zaman Nabi Muhammad kamu tahu golongan darah orang? Nah, ada yang tahu. Ilmu pengetahuan membuktikan itu. Ya. Inilah sahabat yang harus marilah gabungkan. Maka sekarang dengan ilmu pengetahuan maka kita akan mengerti. Bahkan maaf di Eropa itu punya anak perempuan, anak laki-laki itu bukan minta doa, ya Allah berikan anak laki-laki. Tinggal tamaan kromosom Y jadi laki. Makanya kalau di luar negeri kalau mau punya anak
Tadi semua. Tapi cuma hati-hati teknologi. Yang Abah takut teknologi pada saat melampaui batas juga bahaya. Maka sekarang Pak, di bank luar negeri itu ada bank sperma. Gitu kan tadi. Kalau sperma Patino nggak laku di sana. Gitu. Tadi semua. Kekecilan. Tadi semua. Jadi di sana itu banyak yang orang punya anak nggak punya suami. Nah, ini bahayanya. Kalau teknologi nggak diatur. Bahaya. Misalnya seorang perempuan ingin punya istri, ya pergi aja ke bank. Ibu ditanya dulu, mau punya anak seperti apa? Saya ingin pintar seperti profesor. Gitu. Saya ingin pintar anak saya seperti Profesor Anu. Karena di sana itu ada sperma yang sudah dari orang-orang unggulan. Tadi, kalau orang nggak unggulan, nggak dipakai, nggak dijual di bank. Tadi semua. Hanya jadi nggak laku lah pokoknya. Tadi semua. Ya. Tadi. Saya ingin seseorang yang akan lahir yang begini. Tadi. Makanya inilah sahabat yang harus dipahami tadi semua. Apakah ibu ini laki-laki anaknya apa perempuan? Saya ingin laki-laki. Saya ingin perempuan. Perempuan laki-laki nih. Kita mesti anggap itu hal yang, ingat makhluk ini sekarang ini Pak. Jangankan lihat. Anjing aja 4 macam dari kawinkan jadi 1. Anjing totol dalmatian. Dulu kakinya panjang. Sekarang dibikin cow-cow. Kakinya pendek. Ya kayak tikus. Itu bagi Allah semua makhluk itu terserah. Mau kamu apakan? Ya Allah ya kali inilah ketinggalannya orang Islam. Tadi semua. Sekarang itu ada anjing perkawinan 5 macam. Sama aja tumbuhan Patino. Dulu waktu Patino waktu kecil ada duren pontong, musangking, D54. Ada duren hutan semua. Sekarang ini jamu tiba-tiba gede, Bangkok, duren, Bangkok, gitu kan dari semua. Karena ini tentang makhluk, semua makhluk itu kata Allah. Silahkan, bulan pun acak-acak kalau perlu. Ini karena tadi kurang makan sekolah, tadi semua kurang makan sekolah, pengetahuan. Abah aja dianggap sebagai termasuk ahli ilmu. Kan Abah dari IPB. Ngerti bagaimana ngawinkan tumbuhan. Tadi semua. Bagaimana pohon supaya nggak ada pohon besar. Pohonnya kuat. Tapi akarnya lemah. Kawinkan dengan pohon yang pohonnya besar. Akarnya kuat. Kawinkan. Potong tuh. Tapi ada pohonnya besar. Akarnya kuat. Tapi buahnya jarang. Kawinkan dengan pohon yang buahnya lebat, pohonnya kecil, akarnya nggak kuat. Kawinkan tuh. Sekarang ini bahkan jangan aneh Pak. 1 pohon bisa 2 buah, 3 buah. Ini mangga saya yang di depan itu 7 buah itu. 1 pohon mangga. Ilmu pengetahuan. Karena al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun. Dan perbuatan. Riset. Uji coba. Tadi. Lain. Banaloh. Rusak. Udah aja sekarang Islam. Istighosah ngumpul-ngumpul. Kerja nggak mau. Sekolah nggak mau. Ngapain? Karena kamu nggak ngerti siapa Allah. Apa Allah. Bagaimana eksistensi Allah. Ya. Sekarang ini bahkan ada ayam yang Abah lihat. Pernah gak lihat tadi? Ayam besar. Gitu tadi. Tapi bentuknya itu kayak burung. Bulunya kayak burung. Sekarang itu apa aja bisa dikawinkan Pak Gino. Tadi semua. Ya. Sebetulnya. Sekarang. Lihat. Zaman Abah gak ada ikan koi itu yang bagus itu. Sekarang mau warna apa ikan? Mau dibelangin apa? Tadi semua. Sekarang ini. Dulu waktu kita ikan hias aja. Sekarang yang dulu mah putih. Sekarang ada ungu, ada merah, ada hijau. Sekarang dengan disuntikan pigmen rubah jadi hijau. Pigmen merah rubah jadi merah ikan itu. Makhluk.
Maka inilah butuh ilmu pengetahuan. Quran dan ilmu pengetahuan adalah tadi. Harus dikawinkan. Maka inilah sesungguhnya adalah kelemahan kita sudah terlalu jauh meninggalkan. Padahal kita ini paling mengerti kata Allah tadi. Pada saat kita diciptakan dengan melewati 4 lapis alam. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Allah pada justru mereka malah ngerti cara mengawinkan. Kita nyebut-nyebut nama Allah, ngerti Allah. Mereka membuktikan Allah, kita hanya nyebut, paling nggak tahu. Takut aja kepada yang dia nggak tahu. Ketemu aja belum pernah. Tadi Allahnya ditakuti. Walaupun itu sudah bagus, walau yang takut innama yakhsyallaha min ibadil ulama, udah bagus takut pada Allah. Tapi sebenarnya kalau kamu sudah kenal dengan Allah, tidak lagi takut pada Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Bagaimana kamu takut dia? Zat yang maha indah. Maha gagah, maha indah, maha cantik, maha segalanya. Apa lagi yang takut? Itulah. Di situ kamu sudah bahagia pada saat kenal Allah. Betapa nyamannya hidup ini. Karena kau percaya dengan zat Tuhan yang maha indah, maha agung, maha besar, maha segalanya. Yang menyayangimu. Sejuta kali dari ibumu. Inilah yang harus dibangun oleh kita. Nah, sebagai singkat saja, 5 menit masih ada. Kenapa dikira at-taqwa itu? Karena Allah menyuruh kata wa idkulna ya Adamu uskun anta wa, itu ada juga sanepan Allah. Kawinkan diri dohirmu dan hey, kan sebetulnya kisah tentang Ashabul Kahfi dengan Guha. Itu kan sebenarnya tentang jiwa. Guha itu tubuhnya, Ashabul Kahfi itu jiwa yang tertidur. Kisah Musa, kisah Yunus yang ditelan ikan. Ikan itu tubuhmu. Dan Yunus itu jiwamu. Yusuf yang dibui sama. Penjara itu tubuhmu. Dan Yusuf itu adalah jiwamu. Maka seluruh nabi itu bebas di Muharram itu. Itu menunjukkan sesungguhnya kamu sudah dohiron wa batinan, sudah jadi satu jasad. Dan maka tadi dengan dzikir at-taqwa dan sholawat nariyah ini. Maka itulah kenapa dalam bahasa Quran ada sholat, ada sholawat. Maka orang yang sudah sholat dan sholawat. Inna a'taina kal kausar. Dia harusnya sudah menikmati telaga kausar. Yang sudah mampu melihat Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Wujuhu yawma idin nadir. Apapun yang dilihat dalam bentuk apapun. Yang dilihat Allah semua. Wujuhu yawma idin nadir. Dia berseri-seri. Dia bahagia. Karena tidak ada yang bukan Allah. Semua Allah. Nyaman dia bersama Allah. Itulah dia laisa kamitslihi. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena semuanya hanya dia. La ilaha illallah. Wujuhu yawma idin nadir. Semuanya hanya dia. Maka Allah selalu dalam Al-Quran menyuruh kita. Ayo kawinkan. Maka wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Wamin ayatihi inilah ayat tanda. An khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Kita pun disuruh apa namanya? Berpasangan, kawin. Tapi ajwajan di situ juga harus pahami maknanya luas. Ya. Mangga yang berbuah ini kawin. Putrik dan benang sari. Patino ini hasil kawin ini. Falyandul insanu mimma khuliq. Khuliqu mimma bukan dari batu. Bapaknya ngecerot ditampung ibunya. Wadi, madi, manikam. Tadi semua diolah di situ. Maka tadi pada saat 7 bulan itu. Jadilah sempurna tuh patino itu. Yang tadinya tubuhnya itu dari toge, dari karedok, dari lotek. Tadi. Atau mungkin tubuhnya ada lagi yang lebih kerenan dari stick. Gitu. Tetap aja tubuh ini casing. Dan casing ini tidak akan bahagia. Karena casing ini secara hukum fisika jatuhnya kemana? Ke bawah. Selalu ditarik oleh bumi karena dia penduduk bumi. Itu kata Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sementara diri kita itu bukan itu. Ruh yang ditiup harus balik. Tapi ditahan oleh tubuh. Makanya tadi. Dikir-dikir sedikit baik-baik jatuh lagi ke bawah. Baru lagi saya mau tirakat. Mau tirakat.
token bunyi, tet, tet, tet. Balik lagi. Bapak, beras belum ada, jatuh lagi tuh si ruh tuh. Naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Maka karena kita naik turun itu jatuh bangun, maka Allah menyuruh kawinkan dohiron wa batin. Kawinkan diri dohirmu dan diri batin. Jangan kamu anggap, oh ini gula, ini manis. Oh gula dan manis itu ahad. Oh ini abid, ini ma'bud. Ahad. Semua ahad kan. Ya. Maka dikir at-taqwa adalah yang diajarkan oleh Nabi, mendikir la ilaha illallah 70.000. Dan kemudian dikawinkan dengan ayat lain solawat. Karena pasoli itu bukan sholat. Bersolawatlah. Jadilah tubuhmu itu Muhammad. Diri batinmu la ilaha illallah. Diri dohirmu Muhammadur Rasulullah. Ya. Satulah. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti gula dan manisnya. Itulah sesungguhnya. Maka disebut anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahud suduri. Udah pasti selamat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Tubuhnya sudah jadi sholawat. Ruhnya sholat, tubuhnya sholat. Maka dikata Allah, inna a'tainakal kausar. Maka semua akan merasakan telaga kausar nanti di surga. Padahal siapapun yang sudah menemukan surga, mengawinkan diri dohir dan batin, maka dunia ini menjadi surga. Tadi semua. Karena kamu sudah tidak digonjang ganjing antara ada dan tidak ada, kecil dan besar, miskin dan kaya. Kamu nggak takut lagi, mau hidup silakan, mau mati silakan, mau besar silakan, mau kecil silakan. Kamu sudah ridho. Maka kamu adalah orang yang paling bahagia. Tadi semua. Itulah maka dengan kita selalu dilatih setiap bulan itu. Maka di TKN adalah dengan khotaman, sholawat juga itu pada dasarnya. Nah, dikir dan sholat. As-sholli li rabbika. Tadi bersolawatlah pada Rabbmu. Tadi wanhar dan kurban. Sembelihlah dirimu. Maka kenapa harus disembelih yang dohir? Maka sembelih itu binatang di leher, karena di atas kepalamu itu ada 2 mata, 2 telinga, 2 mulut. Ada 1 mulut, 2 lubang hidung, ada 7 lubang di sini. Tadi pada bulan ke-7 itu kamu dalam kandungan, maka diperingati 7 bulan. Maka disiapkan rujak. Kalau di daerah saya rujak saninten. Rujak yang dibuat dari 7 macam buah. Dan kamu terus berzikir 7, 8, maka 9 bulan Allah sudah. Si ruh udah dikirnya lain. La ilaha illallah. Kan tadi asal nama Allah. Turun. Hak. Masuk. Subhanallah. Masuk. Alhamdulillah. Sempurna dahar dan batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu mau dohir maupun batin hanya Allah. Maka tapi sebelum lahir, nah inilah dari awal si ruh itu diingatkan tentang dikir. Ditakutkan nanti si jasad yang berkuasa. Kan kenyataan sekarang yang berkuasa mana? Jasad. Karena kita hidup, memang realitanya hidup di alam jasad. Alamnya juga fisik. Ya tentu. Yang fisik itu menyukai yang fisik. Maka bahaya bagaimana kalau nggak dikawinkan. Terus ditarik oleh bumi. Ruhnya kain-kain digeret-geret oleh tubuh. Akhirnya sekarang yang jadi imam adalah jasad. Bukan ruh. Padahal Allah nyuruhnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruhmu imam buat jasad. Harusnya ruh imam. Maka sholatnya harus sholat ruh. Yang pulang kepada Allah itu ruh. Tapi pada saat dia jadi jiwa, karena dia ruh yang belum selesai perjalanannya, maka dia di situ ada hukum yang harus berlaku. Karena tadi dicubit hanya bisa dicubit kalau seandainya sudah berubah. Bagaimana si ruh mau dicubit?
kembali lagi ke dalam tubuh. Disakiti akan merasakan sakit dengan tubuh. Semua. Disayangi, oh ternyata disayangi itu senang. Pada saat kita punya tubuh. Itulah. Maka tubuh ini suatu keniscayaan. Maka Allah katakan selalu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup, mati, dohir, batin, dohir, batin, dohir, batin, dohir, batin. Sampai dia sadar dohiron wa batinan dikawinkan. Itulah salat zikir at-taqwa, itu mengawinkan diri yang dohir adalah dengan salawat 4 nariyah. Kenapa 4? Karena di dalam kepala kita ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 napas, 4 mulut. Ada basor, ada sama, ada kalam, ada hayat 4. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Ijrail. Ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa. 4. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Sedulur papat kelima pancernya adalah Sod Muhammad. Semuanya harus disatukan dengan rasa Muhammad yang disebut dengan Muhammad Harid. Tubuhnya adalah Muhammad Majaji, Mim Ha Mim Dal, tapi rasanya adalah Muhammad Harid, rasa Muhammad yang menggabungkan tadi 4. Kenapa? Tubuh kita dibagi 4, jasad, hati, ruh, sir, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mulki, malakut, jabarut, lahut, jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tadi semua. Ruh, jismani, ada kiswah unsuriyah buat jasad disebut dengan ruh jismani, kiswah unsuriyah buat alam malakut disebut ruh ruhani, kiswah unsuriyah di alamul jabarut disebut ruh sultani, kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad untuk di alamul lahut yang disebut ruh qudsi. Itulah kenapa sholawat 4. Dan 4 itu kunci. Tidak boleh ompong giginya. Abah ompong, Patino ompong. Nggak boleh ompong. Harus ditambah dengan gigi palsu. Tadi ya, itulah kenapa sholawat nariyah oleh para aulia disatukan dengan dzikir la ilaha illallah. Maka tadi pada saat kita selama 1 jam nanti dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadari, tiada yang ada kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah. Kembalikan, la itu bukan kecuali lah. Ya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan jadi kaya, mudah-mudahan kebalik. Tadi semua. Ya nggak mungkin kaya kalau bukan tajalinya sifat goniun ya Allah. Tapi sifat goniun ya Allah kalau kamu nafikan keberadaan dirimu. Inilah konsep yang kebalik sekarang ini. Itulah tujuannya. Maka jadikan tubuhmu adalah sholawat. Dan batinmu adalah tadi. Maka itu tadi kata Abah. Kita ini tiap hari yang mengamalkan tajwid saja. Dengan alam, dengan sekarang. Kenapa Sumatera ini sampai gelondongan kayu datang dari hutan. Tuh, lagi diperlihatkan pada kita. Hei, tuh lihat tuh manusia. Bukan hujan yang membuat banjir. Bukan hujan yang membuat ini semua. Lihat tuh kayu tuh. Perbuatan kamu semua tuh. Buat datang rombongan sekarang. Lihat banjir bandang Sumatera itu kemarin. Karena manusia sudah tidak menggunakan tajwid dengan alam. Dia rusak alam. Dan Allah sudah ingatkan surat Rum. Kerusakan telah nyata di daratan dan di lautan. Maka manusia akan mendapatkan akibat. Maka Abah sudah katakan beberapa bulan lalu, hati-hati. Bakal kita diuji oleh air, oleh angin, oleh api, oleh tanah. Karena kita adalah merupakan remote control dari alam ini. Kita nggak sholat, alam ini api menyala. Kita nggak saum, maka alam ini akan puting beliung. Kita nggak zakat, alam ini akan keluar air. Kita nggak haji, alam ini akan longsor. Tadi narun, hawaun, maun, turong.
Ya sekarang sih banyak yang sholat, tapi nggak sholat. Baru laku sholat, nggak sholat. Banyak yang saum, ya nggak saum. Yang disebut saum itu imsak. Jangan merasa ada. Tahan dari keberadaan, merasa ada, yang ada dir. Itulah saum. Ya nggak haji, walaupun bolak-balik. Karena haji itu adalah pada saat kamu arofu, kenali dirimu. Sampai hilang man arofu. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu wa man arofa rabbahu fasadal jasadahu. Hancurlah diri. Pengakuan. Itu haji. Maka walaupun terus-terusan ke sana, walau kata Abah juga kalau perlu hajian se-Indonesia ke sana tetap akan hancur. Karena tadi walaupun masjid dibangun lagi, kalau perlu diadu tiap meter masjid itu tetap hancur. Karena kamu hanya laku sholat tapi tidak sholat. Inilah persoalan. Nabi sudah bersabda. Nanti di akhir zaman. Saya di zamanun. Pada ada satu zaman kata Nabi. Ya inilah yang disebut Nabi. Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Ulamanya hanya ulama pasik. Ulama kosong. Hanya ulama tukang cari amplop. Tadi. Sebagai penutup dari Abah. Hati-hati dalam mencari guru sekarang. Nah inilah Allah ingatkan. Ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim. Dulu ini Allah bicara kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi sekarang harusnya masuk juga dengan kiai-kiai Islam yang aku guru rohani, yang aku mursyid, yang aku murabi dari semua. Tapi Allah ingatkan kepada kita, jangankan tadi waruhbanahum dan rahib-rahib mereka itu arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain Allah. Maka hati-hati pandanganmu pada guru mursyid dari semua. Ya. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Untuk liko mayar 5 juta. Untuk cilukba. Dan Allah sudah ingatkan tadi semua ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kuluna, hei orang-orang beriman. Tadi semua. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim itu yang ngaku mursyid ke, yang ngaku pendeta ke, yang ngaku guru rohani, biksu ke, tadi semua. Tadi benar-benar memakan amwalan nasi bil batil, adalah harta benda orang lain dengan cara batil. Kamu kalau mau liko bayar. Kalau kamu syahadat sejati bayar 10 juta. Nah, ada bedanya. Ini Quran ini berlaku bukan hanya untuk Allah bicara tadi kepada rahib, kepada zaman dulu, ya sekarang ustadz, kiai, apa semua. Maka janganlah kita, marilah kita kembali pada Allah, bertuhankan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu saja. Maka nanti malam kita sahkan di qiraat taqwa, niatkan, luruskan niatnya, satukan, kawinkan diri dohir dan diri batin. Insyaallah litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah, akan muncullah cinta dan kasih sayang pada kita. Wa yaj'alakum jannatin yaj'alakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk hidup, bernapas, melanjutkan perjalanan, meningkatkan kesadaran kita sampai wa ana ila rabbikal muntaha, pada kesadaran Allah. Maka marilah kita terus berjalan sahabat. Pada malam hari ini Abah mengambil judul adalah dari Mas Bambang ya, yang berkaitan dengan rasa takut ya sahabat. Rasa takut dalam kehidupan sebenarnya adalah menunjukkan adalah kita ini belum yakin pada Allah. Maka itulah sahabat, dalam perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana kita menumbuhkan keyakinan. Karena al-iman, iman itu adalah, maka itu tadi kenapa al-imanu kullu, iman yang sempurna itu adalah al-imanu bi ru'yatillah, adalah mampu melihat Allah. Karena sebelum kita mampu melihat Allah, tapi harus tanda kutip dalam melihat Allah adalah, maka tidak akan menumbuhkan keyakinan kepada Allah. Karena sesungguhnya adalah iman bukan percaya. Al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaian daripada iman itu adalah takwa sahabat. Maka pada dasarnya adalah ketenangan, kedamaian, kesadaran adalah jiwa yang sudah sadar tidak akan ada lagi rasa takut. Maka itulah sahabat, sesungguhnya kalau seandainya banyak dari sahabat kita masih takut dalam hidup, takut ya mati, takut hidup, itu menunjukkan belum ada keyakinan kepada Allah. Maka sesungguhnya begitu banyak Allah sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sesungguhnya adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Tapi yakin tidak akan sampai kepada kita sebelum adalah biru'yatillah, mampu melihat Dia. Maka sahabat, orang yang sudah muncul al-yakin, barangkali ya, Abah sering sampaikan, kalau Abah saya tuh hari ini dikasih uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Kalau hari ini Abah diberikan penawaran 2, suruh memilih berlian sebesar Pulau Jawa atau mati, Abah tetap milih mati. Kenapa mati itu menjadi pilihan? Karena disinilah bahwa kita sudah mampu melihat nur jamal Allah. Maka pada saat nur jamal Allah itu sudah nampak, bahwa kita sudah mampu wujuhu yauma idin nadirah, maka setiap hari hanya memandang wajah Allah, kamu tidak butuh surga. Itulah makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir menyampaikan di dalam kitab Syirul Asrar ya, bahwa pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah sampai sahabat ya, dia tidak membutuhkan surga. Maka di dalam sebuah kitab
inna fid dunya al jannah. Dikatakan dalam sebuah pernyataan seorang ulama, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Bagi siapa sudah mampu melihat surga di dunia ini, mampu melihat Allah di dunia ini, maka tidak ada lagi dia keinginan untuk surga akhirat, sahabat. Maka disinilah orang yang masih berharap surga akhirat itu juga orang yang belum yakin sebetulnya pada Allah. Ya, orang yang belum betul-betul yakin bahwa Allah itu adalah sumber keindahan, Allah itu sumber kebahagiaan. Maka disinilah yang Abah sering ceritakan perbedaan antara bahagia rasa robbaniyah adalah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, dan bahagia yang dimiliki rasa adalah pada makhluk adalah dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bahagia mulkiyah dimiliki Nabi Sulaiman. Tapi bahagia robbaniyah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi kalian yang sudah mampu menyaksikan tadi adalah al-imanu kulluh al-iman, imannya sudah sempurna, dan iman yang sempurna itu adalah pada saat kamu sudah tidak lagi rasa takut. Itulah kenapa para aulia Allah selalu dikatakan oleh Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi yang kamu takuti. Kenapa? Karena kamu yakin pada Allah. Kamu tahu Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala kasih sayangnya. Kamu tidak akan takut siksa kubur. Kamu tidak akan takut dengan neraka. Karena kamu mengerti Tuhanmu seperti apa, menyayangimu. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan manusia, adalah perjalanan menemukan al-yakin. Maka itulah huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ja, ha, kho, dal, daroja, sampai ya adalah yakin. Yakinnya kita manusia, sahabat, juga kebahagiaannya tergantung. Kalau kebahagiaan dari ilmu yakin, kamu mendapatkan khobar. Mungkin dari kitab, dari seorang mu'alif, dari seorang musonif yang mengisahkan tentang surga. Kamu sudah bahagia walaupun itu baru khobar. Itu belum seberapa kebahagiaan kamu itu. Karena sebetulnya kamu belum membuktikan iman itu. Tetapi pada dasarnya pada saat kamu sudah melihat dengan ainul yakin bahwa tidak ada lagi yang lain selain Allah. Tadi ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Orang yang sudah takhalli, maka sesungguhnya di matanya tiada yang lebih indah. Allah lah segala keindahan. Allah lah segala sumber kebahagiaan. Itulah kenapa kata Abah, kesadaran adalah merupakan energi yang tertinggi. Pada saat kamu sudah sadar, sesungguhnya dunia ini sudah nggak ada artinya apa-apa. Maka kenapa Abah selalu minta didoakan, saya bilang, lepaskan tubuh ini segera. Tiap hari yang Abah dambakan pada saat pagi, Allah barangkali kalau pagi ini belum, aku belum pantas, barangkali siang nanti engkau panggillah aku di siang hari. Ambillah aku di siang hari. Kalau siang hari adalah belum pantas, ambillah di sore hari. Abah selalu begitu setiap hari. Yang tidak ada lagi keindahan selain Allah. Di pada saat engkau masih berharap kepada sesuatu yang selain Allah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu tadi semua ya. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Karena kau sudah memandang tiada yang lain selain Allah. Maka padamlah semuanya. Termasuk sorga. Termasuk neraka. Tidak ada lagi di hatimu. Udah. Karena Allah terlalu besar dan terlalu indah. Dan inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Yang disampaikan juga dalam oleh baginda Nabi. Bahwa yang disampaikan adalah innallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal ayyanzura ila wajhillahi ta'ala. Itulah surga yang dikatakan adalah Allah memiliki surga yang tanpa bidadari, ya, dan istana serta tanpa madu dan susu. Maka bagi Abah, biarlah
Tidak ada madu, tidak ada susu, tidak ada bidadari, tidak ada apapun. Tadi semua. Tadi adalah cukuplah menatap wajah dia. Maka banyak orang yang sudah merasa sudah ma'rifat. Sudah, wah cukuplah Allah. Tapi di otaknya masih makhluk. Masih takut dengan hidup. Inilah persoalan yang sesungguhnya adalah kenapa perjalanan manusia itu adalah dari alif menuju ya. Maka ibadah itu adalah sebetulnya bukan untuk menyembah, tetapi adalah untuk menumbuhkan tadi semua. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena pada saat engkau sudah yakin pada Allah, hilanglah ketakutanmu. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak lagi yang membuat takut. Kau pun dihadapkan dengan seluruh manusia ingin membunuhmu, kau tidak akan takut. Kalau kau dihadapkan dengan seluruh manusia ingin mengulitimu, kau tidak akan takut. Karena kau yakin pada Tuhanmu itu. Dan kau pun yakin Tuhanmu tidak akan menyiksamu di kubur itu. Dan kau yakin neraka itu padam sebelum kau berjumpa dengan Allah. Maka manusia masih takut neraka. Tapi tidak takut dengan Allah yang punya neraka. Inilah lelucon, bodoran yang sebetulnya adalah hanya karena manusia tidak paham. Tadi semua sahabat. Pada saat engkau sudah menjadikan Allah satu-satunya tujuan, maka disitulah engkau sudah menemukan kedamaian, kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaanmu hanya satu, Allah. Tetapi pada saat engkau memandang makhluk, sahabat, maka makhluk itu selalu memiliki dualitas. Maka antara hidup dan mati. Kau tidak akan bahagia. Kau dihadapkan dengan hidup dan mati. Kau tidak akan bahagia. Walaupun kau ingin surga. Kalau berhadapkan surga dan neraka. Kau tidak akan bahagia. Karena kehidupan makhluk ada tagoyur. Dan selalu ada dualitas. Maka pada saat wahada yuwahidu tauhidan. Barulah engkau merasakan bahagia yang sempurna. Allah lah kebahagiaan itu. Allah lah tujuanmu itu. Nah sekarang tinggal kamu sendiri yang mengerti. Kalau kamu sudah merindukan dia. Tiada lagi yang lebih indah daripada dia. Tiada lagi yang membuat kau damai kecuali dia. Dan tiada lagi yang membuat kau takut karena ada dia. Maka sesungguhnya engkau sudah layak. Imanmu itu sudah terbukti. Imanmu itu sudah sampai kepada al-yakin. Bahwa dia sebaik-baiknya adalah khairul razikin. Dia sebaik-baiknya khairul rahimin. Khair, maka dia adalah afun karim. Ghafurur rahim. Tadi semua. Maka disitulah kamu sudah merasa damai. Karena sudah hilang neraka. Hilang malaikat malik. Yang ada hanya tingkat malaikat ridwan. Karena engkau sudah ridho kepadanya. Itulah sahabat sesungguhnya adalah boleh dijadikan tanda. Rasa takutmu itu dah menunjukkan engkau masih jauh dari Allah. Apalagi takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa membiayai keluarga. Takut tidak bisa ini. Takut sakaratil maut. Takut masuk neraka. Itu menunjukkan bahwa kamu belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Abah semakin mengerti kenapa mereka yang disebut aulia Allah. Yang disebut aulia Allah, kekasih Allah itu bukan orang yang bisa terbang. Bukan orang yang bisa menghilang. Tetapi yang justru dia itu adalah pada saat sudah al-yakin pada Allah. Dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin. Naik kepada hakul yakin. Bahkan sudah sampai dia pada isbatul yakin. Maka itulah orang yang sampai pada isbatul yakin. Kamu kalau sudah sampai pada isbatul yakin. Tiada lagi sahabat. Ya. Yang kamu takuti di hidup ini. Semua. Ya. Bagaimana kau akan takut dalam hidup? Memiliki Tuhan yang maha kaya. Memiliki Tuhan yang maha baik. Memiliki Tuhan yang tidak akan menyiksamu. Karena rasa cintanya melebihi dari segala apa yang tadi semua. Tetapi kenapa manusia ini menjadi gelisah? Karena kamu adalah masih setetes air yang tidak mau melebur kepada samudra. Samudra Tuhan. Samudra kebahagiaan. Samudra kenikmatan. Samudra sumber dari segala sumber samudra.
tapi malah kamu terus melirik yang bukan dia. Nah, inilah. Silahkan kamu rasakan sendiri. Ya. Bagi Abah saya itu sudah tidak lagi ketakutan. Nah, kata Abah, kalau kamu takut, siksa kubur itu digebugin di situ, kasih ke Abah semua. Karena saya percaya pada Tuhan saya yang maha baik. Tadi semua, ya. Itulah Imam Sajili menyampaikan. Kalau ditanya seorang ibu oleh Imam Sajili, wahai ibu, apakah engkau percaya anakmu akan membahagiakan? Tidak tahu, wahai Syekh. Apakah engkau yakin anakmu itu akan memberikan kebaikan kepadamu? Aku juga enggak yakin, ya Syekh. Apakah kamu yakin anakmu itu akan hormat padamu? Aku enggak yakin, ya Syekh. Tapi kenapa engkau terus ngotot ingin melahirkan dia? Karena aku tahu rasa cintaku akan mengalahkan segala apa yang kesalahan yang dilakukannya. Nah, inilah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Itulah sahabat. Maka marilah jadikan Allah satu-satu ilahi anta maksudi. Bukan hanya omongan, tapi nyata. Maka pada dasarnya sahabat, pada saat engkau sudah menemukan itu, pada dasarnya dunia ini adalah kan sujud pada dirimu. Dunia ini pasrah pada dirimu. Dunia ini pontang-panting mengejarmu. Pada saat sebaliknya kamu yang pontang-panting mengejar dunia ini, berarti kau telah meninggalkan Allah. Kau telah menghinakan Allah. Telah kau mencampakkan Allah lebih rendah dari apapun yang. Inilah kata Abah. Di akhir zaman ini manusia hanya dengan 10.000 Allah bisa dijual dengan harga 10.000. Sahabat. Maka Allah menyampaikan adalah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idin nadirah. Maka bagi Abah, sebanyak apapun benda dari gelas, dari kaca, Abah tidak akan tertipu. Selalu akan bisa melihat kaca lebih indah dari gelas apapun. Dan sebanyak apapun benda dari kayu yang sudah berwujud menjadi apapun, bagi orang yang sudah melihat Allah dalil, nah inilah. Maka kata Abah, kesalahannya karena manusia sudah menganggap adalah makhluk dalil adanya Allah. Bagaimana mungkin? Maka inilah Syekh Atha'illah ingatkan kepada kita bahwa seharusnya adalah Allah dalil, ya. Maka sesungguhnya bukan makhluk yang dalil adanya Allah, ya. Maka itulah kenapa Syekh Atha'illah ingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Sesungguhnya orang yang berjalan dari makhluk kepada makhluk karena dia belum melihat Allah yang maha indah, yang maha gagah dari segala apa yang nampak. Maka itulah, jangan terjebak dengan bentuk dan rupa, dengan suku dan agama. Maka itulah kata Abah, di Muharram ini kamu harus bebas dari penyakit kulit. Dan demikian pula kamu di bulan Muharram itu sudah bebas dari penyakit buta. Sebagaimana Yakub. Dan di Muharram itu kamu harus keluar dari guha. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Dan di Muharram itu kita harus keluar dari perut ikan. Jiwa kita tertelan oleh tubuh ini. Maka disitulah sesungguhnya al-yakin tidak akan mungkin bisa diraih dengan tubuh. Tapi al-yakin hanya akan bisa diraih dengan ruhmu. Karena ruhmu adalah bukan ruhmu. Nafahtu fihi min ruhi. Hanya ruh Allah, sahabat. Ya. Maka dikatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Yashiru wal makanul ladir tahala ilaih. Waladir tahala anhu walakinil hal ilal akwani ilal mukawin. Dari akwan menuju mukawin. Dari makhluk menuju Allah. Maka disinilah orang yang yakin itu tergantung apa yang dilihatnya. Maka Syekh Atha'illah ingatkan kepada kita, al-akwanu dohiru hagiratun. Alam ini lahirnya tipuan. Maka tadi banyak orang terjebak, tertipu
dengan bentuk dan rupa. Tadi semua. Padahal bentuk dan rupa ini, itulah maka kenapa Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah mengatakan, lihatlah Allah pada segala apa yang dilihat oleh matamu. Itulah yang dimaksud wujuhu yauma idzin nadirah. Engkau melihat wajah dia kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Engkau melihat dia. Kau melihat Allah pada anakmu. Kau mencintai anakmu karena mencintai Allah. Bukan karena ego, rasa memiliki. Kau mencintai istrimu, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, karena kau sudah melihat Allah. Maka sahabat, bagi kau barangkali yang istrimu agak galak, istrimu adalah mungkin tidak suka karena engkau tidak punya pekerjaan, tapi belajarlah melihat dia pada jalalnya, pada koharnya. Kalau tidak, pandanganmu tidak sempurna. Maka disitulah sesungguhnya sahabat, manusia itu akan sampai pada tahap dajjal. Dajjal itu adalah penglihatannya hanya satu. Penglihatan dajjal itu hanya melihat kepada apa yang dia sukai. Tapi manusia juga tidak memahami perumpamaan apa yang disampaikan baginda Nabi tentang dajjal. Dajjal bermata satu. Tapi kita tidak sadar, kita ini bermata satu. Selalu menyenangi untung, menolak rugi. Menyukai surga, menolak neraka. Dajjal itu. Menyenangi uang banyak, menolak uang sedikit. Dajjal. Menyukai sehat, menolak sakit. Dajjal. Karena engkau menganggap bahwa sehat itu dari Allah, sakit bukan dari Allah. Tadi semua. Maka disinilah sahabat, manusia, tingkat kebahagiaannya akan tergantung daripada dia mampu ru'yatullah. Itulah kenapa al-imanu kulluh, iman yang sempurna adalah al-imanu bi ru'yatillah, mampu melihat Allah. Itulah syahadat. Maka itulah tadi, dengan mengenal dirimu kau akan mampu bersyahadat pada diri dohirmu, pada diri batinmu. Maka sesungguhnya yang bersyahadat adalah diri dohir dan diri batinmu. Yang menyaksikan diri dohir dan diri batinmu. Yang disaksikan juga diri dohir dan diri batinmu. Dan yang ikut menyaksikan juga diri dohir dan diri batinmu. Dia menyaksikan dia. Sesungguhnya. Maka dengan mengenali diri kau akan bersyahadat. Setelah kau mampu menyaksikan bersyahadat, maka kau sekarang adalah akan bisa melaksanakan sholat. Mendirikan si diri. Tadi, mengenali diri, akan kau mampu bersyahadat. Mendirikan diri, itulah si sholat. Sholat itu mendirikan. Akim, aqoma yukimu iqomatan. Semua, ya. Sadar pada uripmu. Sadar pada hidupmu. Maka kau sudah tidak lagi terjebak dengan bentuk apapun. Tapi kau sudah melihat sang hidup yang meliputi segala apa. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan Allah pun sudah mengatakan sahabat. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Ya, jangan tertipu dengan perilaku makhluk. Jangan tertipu dengan wujudnya makhluk. Jangan tertipu dengan agamanya makhluk. Jangan tertipu dengan halal dan haramnya makhluk. Kalau kau ingin kembali pada Allah, syuhudul kasrah fil wahdah. Lihatlah sang hidup pada segala apa. Lihatlah sang wujud pada segala apa yang mewujud. Semua, ya. Maka dengan mengenal diri kau akan mampu bersyahadat. Setelah kau bersyahadat bisa mendirikan si diri yang disebut salat. Dan kau akan mensucikan si diri yang disebut dengan zakat. Dan kau akan mampu imsak. Mengaku keberadaan diri. Karena engkau sudah lebur pada samudera itu. Sahabat, hari ini banyak orang takut dalam hidup dan takut dalam mati. Karena kamu masih setetes air. Yang rapuh, yang lemah, yang miskin, yang papa. Itulah kata apa? Pada saat engkau masih setetes air. Ibadah salah, nggak ibadah salah. Dikir salah, nggak dikir salah.
bertorikot salah, bertorikot salah. Kenapa? Pada saat kamu masih setetes air, pada saat kamu adalah ahli dikir, kamu merasa saya ahli dikir, saya ahli ibadah, saya ahli tahajud. Kalau kamu masih setetes air, kalau kamu berilmu, jadilah barsiso. Kalau kamu masih setetes air, kalau kamu adalah kaya, jadilah salamah. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini hasil karyaku. Itulah. Maka sesungguhnya sahabat, entah siapa yang kau tuhankan dan entah siapa Rasul yang kau hanya menyebut-nyebut Muhammad, tapi tidak berperilaku seperti Muhammad. Tadi semua, ya. Menyebut-nyebut Muhammad, tapi tidak beragama dan berkeyakinan seperti Muhammad. Tadi semua. Muhammad yang agung saja adalah menempatkan dirinya sebagai hamba. Tapi kau ingin jadi Tuhan. Muhammad saja itu badil. Itulah kenapa subhanalladzi asra. Nah itulah kenapa bukan subhanalladzi alhamdulillahilladzi syara. Kalau seandainya yang berjalan Muhammad pasti alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin bukan bi abdihi. Di situ ada kaitannya bi abdihi dengan subhan. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang menjalankan. Bukan jalan dewe. Bukan jalan sendiri. Bukan sholat dewe. Bukan sholat sendiri. Bukan dikir dewe. Ini maka subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa lailan menggunakan isim nakirah? Mati. Lail itu gelap. Nabi Muhammad menyadari dia sebagai hamba bi'abdihi. Tadi semua, ya. Bukan bi Muhammadin. Bi'abdihi. Lailan. Minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Pada saat surat itu turun. Masjidil haram belum lagi ada. Belum lagi dibangun. Apalagi masjidil aqsa. Baru dibangun 700 tahun kemudian. Disinilah sesungguhnya harus dipahami oleh kalian. Maka sahabat, marilah tumbuhkan keyakinanmu. Karena kamu akan bahagia. Karena kalau enggak bahagia, kamu tidak akan bisa menarik energi kebahagiaan dalam kehidupan. Demi Allah, kamu yang masih keluh kesah. Demi Allah, kamu yang masih pemarah. Demi Allah, kamu yang masih iri, dengki, hasud. Hanya setetes air yang sombong. Yang tidak mau melebur kepada samudera Allah. Kau adalah hanyalah bagian dari nur ilahi. Tidak mau melebur kepada lautan Allah. Yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Sampai dia katakan, irji ila rabbiki. Irji, kembalilah. Rodiatan. Maka kau bergabunglah dengan ridwan. Rodiyah. Kamu ridwan, kamu ridho, maka kau jadi penduduk surga.